Saya kira tidak perlu ada kementerian soal lingkungan hidup atau apalah itu. Kalau hanya mau mengalihkan lagi yang ini ke sana, mau dikelola lagi, gak usahlah. Lebih bagus jadikan saja kementerian kelola hutan atau kementerian alih fungsikan hutan. Itu aja. Bukan. Baru sadar. Kita ini harus bencana dulu baru sadar. Belum bencana nggak sadar-sadar. Saya ngomong begitu udah sekian tahun yang 2021 saya udah nunjuk-nunjuk ini menteri di DPR ngingetin masalah ini. Tapi nggak ada yang denger. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu. Dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh. Ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana. Tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Pada akhirnya saya meminta, menurut saya, evaluasi berbagai perubahan hutan. Sudahlah, perhutani ini, kalau memang gagal dia nanam kayu jati, rugi terus, sudah, kembalikan aja jadi hutan alam. Menarik. Kalau jadi hutan alam susah juga, udah tanamin duren aja sudah, nggak ada masalah. Tanamin rambutan saja sudah nggak ada masalah. Dibanding lagi ahli fungsi lahan lagi, ahli fungsi lahan lagi. Saya katakan kalau terus-terusan tanah negara dialih fungsi lahan kan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu, nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir ekonomi, berubah jadi perumahan, berubah jadi perkantoran, berubah jadi industri. Akhirnya nanti Indonesia dalam jangka panjang yang mahal itu adalah harga oksigen, yang mahal adalah hidup tenang, yang mahal adalah lingkungan yang tertata, yang mahal itu adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya. Misalnya kayak pejabat atau dari mana tadi, dari kementerian atau dari mana itu kayak cengar-cengir ya, ditegur keras sama Kang Deddy Mulyadi. Ini yang harus menjadi konsen dan perhatian serius kita sebagai rakyat, sebagai publik di negeri ini. Kita juga harus mengerti bahwa memang Indonesia ini butuh keseimbangan. Kita tidak boleh hanya berpikir alih fungsi hutan, alih fungsi hutan. Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup atau yang terkait dengan soal pengelolaan hutan dan lingkungan ini berpikirnya itu bukan hanya berpikir bagaimana mau membuat aturan untuk mengalih fungsikan hutan ini ke sini supaya bisa dikelola, bukan begitu. Tapi harus dapat mempertahankan secara regulasi, melindungi itu suatu kawasan tertentu dengan pertimbangan soal alam, soal keberadaan alam Indonesia ini. Jangan sampai, karena kita ini kan ya maaf saja ya rentan ya dengan kemudian bencana karena kondisi dan keadaan geografis kita. Mereka yang harusnya bicara tentang itu, mereka yang harus bicara tentang kenapa terjadi banjir dan bagaimana solusinya. Dalam tataran keadaan di hulu misalnya, di hulu itu yang berkaitan dengan tata kelola air atau keberadaan air itu sendiri. Sumbernya kan dari mata air itu yang ada di hulu yang disebut hulu. Tentu di situ yang harus kemudian dijaga fungsi hutannya, keberadaan hutannya, sebagaimana fungsi hutan itu sendiri untuk ya dapat menjaga kondisi dan situasi keseimbangan alam itu sendiri. Tapi kan selama ini kita nggak pernah mendengarkan itu, nggak pernah kita melihat soal itu. Nah hari ini Kang Deddy Mulyadi misalnya dengan sudah gubernur di Jawa Barat mencoba mengambil suatu langkah terobosan yang luar biasa menurut saya. Itu kemarin itu yang dihancurkan tuh, tempat wisata yang dibangun di mana itu, di puncak Bogor sana ya,
yang kemudian tidak ada izinnya. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa itu. Nah, oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, kita sebagai rakyat, sebagai publik hari ini di Indonesia, dengan adanya media sosial ini, dengan adanya media yang begitu hebat-hebat sekarang ini, dalam arti bahwa barusan terjadi, kita sudah bisa ketahui, mari kita melihat, mari kita mengamati siapa-siapa di negeri ini yang benar-benar, ya, yang betul-betul bekerja, yang betul-betul misalnya pejabat publik itu benar-benar melaksanakan tugasnya untuk bangsa, tanah tumpah darah kita, tanah air kita, dan untuk kita rakyat, dan untuk keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara ini ke depan. Kalau hanya mau mengalihfungsikan hutan untuk kelola jadi ini, saya kira tidak perlu ada kementerian soal lingkungan hidup atau apalah itu. Kalau hanya mau mengalihkan lagi yang ini ke sana, mau dikelola lagi, nggak usah lah. Lebih bagus jadikan saja kementerian kelola hutan atau kementerian alih fungsikan hutan. Itu aja kalau saya, saudara. Merdeka.